seperti tadi Binder bilang, Haye, Jenner itu bisa mau melakukan tackling di sekitar lini tengah ya. Tapi dua pemain di depan ini, Ragnar dan Strike, adalah dua pemain yang paling sering dilanggar di pertandingan dini hari tadi. Apalagi Ragnar tuh sampai emosian juga kan. Iya. Ini jadi cukup baik juga kita punya Shin Tae-yong yang bisa memberikan pengalaman, memberitahukan pengalamannya kepada para pemain. Iya, oke. Media di mana-mana semuanya jahat gitu kan. Oke, sahabat-sahabat Garuda, enjoy the moment dan timnas Indonesia sedang optimis menghadapi Australia untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia, dan di mana timnas Indonesia akan tentunya menghadapi rival terbarunya yaitu Australia, di mana laga ini adalah merupakan laga derby new, jadi derby terbaru setelah setelah Vietnam. Thailand bukan apa-apa bagi timnas Indonesia, dan ini dikatakan oleh Pak Erick Thohir sendiri. Jadi rival terbaru timnas Indonesia saat ini adalah Australia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalau berbicara dari apa yang dinyatakan oleh berbagai para pengamat dan analisa, ini kenapa ya kok saya jadi kepikiran bahwa timnas Indonesia memang dari pemain saat ini adalah memang levelnya sudah di level Asia dan sedang beranjak untuk ke internasional. Dan kalau kita melihat kemarin dan mendengar kemarin, kenapa sosok Anton Sanjoyo di sini ketika kalau podcast bersama Towel ini kok sering menyalahkan Coach Shin Tae-yong, tetapi ketika bersama Bung Binder Singh di sini seolah-olah Anton Sanjoyo di sini memuji sepenuhnya atau mendukung sepenuhnya, atau dia Anton Sanjoyo ini ingin dipuji oleh fan, oleh para supporter timnas. Jadi kenapa ketika berbicara bersama Bung Binder ini Anton Sanjoyo tidak melontarkan kata-kata negatifnya? Bahkan Anton Sanjoyo ini kerap kali mendukung bagaimana yang dikatakan oleh Bung Binder Singh. Dan sahabat-sahabat Garuda, tanpa lama-lama dan tanpa basa-basi, biar gak salah paham sahabat-sahabat Garuda, mari kita tonton bersama dan simak bersama tanggapan kalian seperti apa ya. Kalau kita melihat dari Anton Sanjoyo kemarin ketika podcast bersama Bung Towel ini, tolonglah berikan yang terbaik. Shin Tae-yong ini kan diberikan yang terbaik, mulai dikasih dimanja dan dikasih golden visa, tolong berikan yang terbaik lah. Mulai dari kemarin kan yang sudah diberikan oleh Coach Shin Tae-yong ini kan yang terbaik terus kepada timnas Indonesia. Dan kita langsung saja simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Saya dakdikduk, saya nggak siap menerima kalau Indonesia itu dihajar sama Arab Saudi. Tapi catatan Anda, komentar Anda penampilan semalam seperti apa? Saya sebetulnya sih tidak kaget ya dengan hasil imbang ini. Karena dari awal saya sudah feeling bahwa kemungkinan timnas kita bisa mendapatkan 1 poin. Saya memang tidak pernah mengatakan bahwa timnas akan bisa menang. Kalau untuk menang sulit lah ya. Karena bermain di kandang tim yang kita tahu dari materi pemain sudah matang. Sebelumnya beberapa pemain dari tim Arab Saudi pernah bermain di Piala Dunia. Tahun 2022 mereka punya pelatih juga yang sudah terbukti pengalamannya di Eropa. Tapi feeling saya bisa saja hasil imbang. Karena kalau kita lihat materi pemain kita kan, ya materi pemain kita yang sekarang ini sudah beda jauh daripada 1 tahun sebelumnya. Kita nggak usah lihat 4-5 tahun sebelumnya. Ya, itu juga yang dikatakan STY kan? Iya, sekarang beda sekarang. Ya, sekarang kan sudah beda. Dan sebetulnya kita nggak sadar, bos, kita punya lebih banyak pemain yang punya naluri defensif yang bagus. Banyak sekali pemain kita punya naluri defense yang bagus. Bahkan kebaca itu di lapangan. Iya, bahkan Tom Haye saja yang adalah attacking midfielder di pertandingan dini hari tadi lebih banyak turun ke belakang, lebih banyak defend juga. Ya bisa jadi ini juga adalah konsep dari Shin Tae-yong. Pokoknya jangan memberikan para pemain Arab Saudi ruang. Jadi saya dari awal sudah feeling kemungkinan bisa mendapatkan 1 poin. Tapi yang saya tidak menyangka bahwa di babak pertama para pemain kita berani menyerang. Ke pertahanan Arab Saudi. Ya, saya duga juga harusnya main ini dulu ya. Agak safe dulu di awal gitu. Nah, kalau analisa saya ini mungkin juga bagian dari strategi Shin Tae-yong, jangan bertahan dulu. Tapi kasih shock terapi dulu kepada para pemain Arab Saudi. Dan memang terlihat di 40 menit awal jalannya pertandingan, para pemain Arab Saudi itu ya kalau istilah kerennya itu keteteran. Mulai kena mental mereka, ya. Mau ngapain nih kita nih, kaget. Kaget. Karena memang para pemain kita yang pertama punya naluri defense yang bagus, artinya dari segi pressing duel-duel mereka lebih baik. Dan yang kedua di depan tuh punya kecepatan.
ada Ragnar, ada Strike. Jadi yang dipilih memang pemain-pemain yang punya kecepatan untuk membangun transisi yang cepat. Jadi memang dilihat dari segi strategi juga ada sesuatu yang baru, formasinya juga dirubah pada saat menyerang 3-5-2, pada saat bertahan 5-4-1. Berani bermain kombinasi-kombinasi umpan. Jadi memang inilah sesuatu yang baru kita lihat dari timnas kita. Cuma memang masih ada kekurangan, seperti di babak kedua, kan 20 menit terakhir terlihat sudah mulai habis baterai. Sudah mulai ngedrop karena mungkin juga faktor cuaca kan. Dan juga banyak pemain yang bermain di Eropa, mereka tidak terbiasa bermain dengan cuaca sepanas seperti di Arab Saudi. Tapi beruntungnya juga kita punya kiper seperti Martin Paes sekarang kan, yang saves-nya 20 menit terakhir tuh ada 2-3 save yang dia lakukan termasuk penalti itu. Ya, hebat ya. Bung Joy, catatan Anda seperti apa? Ya, saya melihat dari awal memang dengan 9 pemain diaspora memang harusnya sih bisa memberikan perlawanan ya. Karena kan kita pengalaman dengan Jai misalnya, dia baru bergabung aja langsung bisa tune in dengan tim. Nathan baru bergabung dengan udah tune in. Yang agak kurang mungkin barangkali Ragnar, tapi dia bisa bikin gol pada akhirnya. Dan catatan saya memang Arab Saudi satu ya bermain agak canggung. Yang kedua memang barisan tengah Indonesia ini berani melakukan intercept. Bahkan seperti tadi Binder bilang, Haye Jenner itu bisa mau melakukan tackling di sekitar lini tengah ya, dan itu betul-betul membuat Arab Saudi kebingungan untuk masuk ke pertahanan Indonesia karena sudah dicegat duluan di lini tengah, dan disiplin dari lini tengah luar biasa, kehilangan bola langsung masuk ke perimeter pertahanan. Di belakang juga Jai bermain dengan sangat bagus, demikian juga Rizky Ridho. Jadi memang pertahanan solid, apalagi saya bilang, saya sampai mengunggah di media sosial saya, ini kalau main 30 menit kayak gini bisa diterusin, Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia nih kalau begini gitu loh. Nah cuma kan problemnya memang setelah pergantian 5 pemain, memang second layer-nya Indonesia terasa tidak terlalu bisa mengimbangi, apalagi memang Arab Saudi di babak kedua meningkatkan serangannya dengan lebih membombardir di lini pertahanan Indonesia ya, memaksa Indonesia bertahan cukup dalam, tapi sesekali bisa melakukan counter attack yang bagus lah. Ada satu counter attack yang nyaris jadi gol tuh. Dan di belakang selain Jai, Rizky, Martin memang posturnya saja sudah bikin takut lawan ya, confidence-nya luar biasa, dan ini membuat di lini belakang ini tenang karena bukan saja ada Rizky, ada Jai, ada Sandy Walsh, tapi juga ada Martin yang sekarang dengan tinggi badan 190 cm kan bikin lawan juga, waduh ini tembok Cina betul gitu ya, kokoh betul gitu. Jadi ya memang ini sangat berpengaruh ya, apalagi kalau dia udah mulai sangat tune in, dia bisa melakukan komando dari belakang, bisa menjadi sweeper, sekaligus bisa mengomandoi teman-teman yang ada di belakang, pasti akan jauh lebih tangguh. Cuma memang persoalan masih tetap di lini depan. Rafael punya kecepatan, tapi ya finishingnya menurut saya belum lagi naik ya. Marcelino ya yang masuk di babak kedua juga sejak melawan Jordania di U23 nggak pernah lagi progres gitu. Jadi menurut saya ini PR besar bagi Sintayong untuk menajamkan lini depan. Karena lini depan ini menurut saya ini sudah yang terbaik. Cuma kalau yang terbaiknya belum bisa bersaing di level Asia, agak sulit Indonesia untuk berbicara lagi. Gitu loh, kan masih ada Ramadan Sananta, masih ada Egy, menurut saya juga flop ya, belum lagi menunjukkan ketajamannya. Jadi harusnya sih lini depan bisa dipertajam. Kalau tengah dan belakang saya rasa sih udah solid. Oke. Kalau menurut saya bukan tembok Cina, Bung Joy, tapi pakai semen Nusantara. Itu lebih dahsyat sekarang itu. Nah, tadi Bung Binter, Anda katakan bahwa sebenarnya kan saya juga menduga bahwa di babak pertama itu harusnya kita bermain play safe dulu lah ya, menyimpan energi untuk nanti di babak kedua. Tapi ternyata bisa gol menit ke-19. Itu by design, by strategi, atau kebetulan? Kalau saya lihatnya sih by strategi ya. Karena gol itu kan tercipta setelah ada intercept, ada kombinasi umpan, kemudian ada pergerakan tanpa bola, dan diakhiri dengan shooting dari Ragnar. Ya walaupun terkena juga Sandy Walsh ya, tapi Sandy Walsh juga perlu berada di sana karena berkali-kali para pemain kita dari lini kedua atau lini terakhir itu banyak melakukan pergerakan tanpa bola. Ini juga yang sepertinya sebuah strategi dari Sintayong meminta para pemain yang berada di
lini kedua atau lini terakhir, jika melihat ada ruang kosong harus masuk Langsung. ke ruang kosong tersebut. Jadi jangan diam saja. Iya, iya. Ya, harus mengambil inisiatif dan itu yang menciptakan kepanikan. Karena jika kita lihat tayangan ulang dari gol yang tercipta, sebetulnya ada lebih banyak pemain Arab Saudi yang berada di dalam kotak penalti, tapi ada 2 pemain yang saling bertabrakan. Kenapa? Kaget mereka. Iya, iya. Kok Nggak menyangka. tiba-tiba cepat sekali para Iya. pemain Indonesia bisa masuk ke ruang Iya, pertahanan. ini tanda komunikasi dan apa istilahnya saling kerjasama tim kita sudah cukup bagus gitu. kelihatan ya. tapi belum konsisten. Oh, Karena oke. seperti yang tadi Mas Joy katakan, pada saat counter attack kan sebetulnya kita bisa menciptakan peluang, tapi beberapa kali ada passing yang terlalu cepat, ada passing yang terlambat diberikan. Maka itu final pass-nya atau umpan kunci terakhirnya itu tidak selalu akurat. Seperti di masa injury time itu, yang udah 9 menit, timnas kita tuh bangun counter. Sudah masuk sampai ke ruang pertahanan Arab Saudi, tapi final pass-nya itu lagi-lagi terlalu cepat diberikan. Sehingga bisa diintercept. Dan ini memang masih menjadi PR bagi Sintayong yang selama 2 tahun terakhir saya melihat masih aja masalah ini pada saat membangun counter attack. Iya. Ya, kadang-kadang bisa oke, bisa bagus, kadang-kadang macet di tengah atau pada saat masuk ke ruang pertahanan tim lawan nggak bisa. Jangan-jangan kita juga kaget, bukan cuma Arab Saudi yang kaget. Kita juga di lapangan masih kaget-kagetan. Ya, kalau di lapangan kan, kalau kita sekarang melihat para pemain kita belum konsisten, karena kan kalau dilihat dari line up timnas kan tidak selalu sama di setiap pertandingan. Iya. Contoh di pertandingan dini hari tadi, Marcelino tidak bermain. Dan 2 pemain yang dimainkan di depan itu kan bukan striker murni. Mereka adalah pelari. Mereka adalah pemain yang biasa bergerak dengan bola atau tanpa bola. Jadi ya, ini tidak mudah bagi Sintayong untuk menentukan pilihan. Kalau kita mencari striker murni, ada di bangku cadangan. Dimas Derajat, Ramadan Sananta, tapi mereka juga berkali-kali diberikan kesempatan, juga sulit untuk melakukan eksekusi finishing. Artinya STY tidak mau mengambil risiko itu. Dia mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan bagi para pemain yang bisa bergerak cepat, membingungkan para pemain Arab Saudi, tapi harus mengambil keputusan shooting. Ya, cuman saya melihat dalam hal ini Ragnar yang lebih berani daripada Rafael. Mungkin Rafael karena masih muda. Iya, iya. Tapi 2 pemain di depan ini, Ragnar dan Strike, adalah 2 pemain yang paling sering dilanggar di pertandingan dini hari tadi. Apalagi Ragnar tuh sampai emosian juga kan. Iya, iya. Iya, karena memang dilanggar terus sebab pergerakan mereka sangat dinamis. Tapi betul seperti yang Mas Joy katakan, ya kita perlu striker predator. Iya, iya. Ya kan, bukan artinya kita naturalisasi lagi. Kalau bisa, yang di dalam negeri ini diasah finishingnya. Karena kan sekarang sudah ada pelatih penyerang kan? Iya, iya. Ada pelatih penyerang yang baru kan? Nah, kita harapkan dengan sekarang stok penyerang yang ada, yang mereka bisa melakukan finishing. Yang lokal biar bisa lebih predator. Ya, dengan latihan. Dengan latihan. Karena Bisa menurut, dibentuk ya? Ya, bisa. Karena yang dipilih Ramadan dan Dimas Derajat, performa mereka bagus. Tapi naturalnya apakah tidak berbeda nanti? Jika dia dilatih atau memang dia memang terlahir sebagai seorang Ya, penyerang? enggak juga. Karena kita tahu beberapa pemain besar di dunia, meskipun mereka sudah di usia matangnya, tetap berlatih. Berlatih untuk bisa meningkatkan performa mereka, untuk bisa menjaga konsistensi. Atau mungkin dia juga mulai gemeter mendengarkan prestasi STY yang mengatakan bahwa tim Garuda kita sekarang beda dengan yang dulu gitu. Ya, memang kan di internal tim Arab Saudi sendiri memang sedang ada masalah lah. Sedang ada ketidakharmonisan antara Mancini dengan federasinya. Ada rumor-rumor juga, media di mana-mana semuanya jahat gitu kan. Dan dia pasti juga terpengaruh kan. Nah, inilah yang barangkali membuat Mancini tidak terlalu ngeh dengan apa yang akan dilakukan oleh Sintayong dan timnya gitu. Jadi dia dari awal sih, kalau dari beberapa wawancara kan dia bilang dia tidak meremehkan Indonesia, tapi saya yakin dia tidak tahu betul kekuatan Indonesia. Apalagi kalau tadi Binder bilang dia mempelajari dari U23, ya salah besar gitu loh. Yeah. Dia kan harus mempelajari dari tim yang ada sekarang, dan dengan penambahan sejumlah pemain yang menurut saya bukan saja bertambah dari sisi kualitas, tapi juga sebetulnya confidence-nya luar biasa. Dan pemain-pemain yang di breeding di Eropa ini kan memang treatment-nya mereka sejak kecil aja udah beda gitu loh. Jadi memang mereka punya confidence yang luar biasa, dan yang agak mengejutkan saya, mereka tampilnya itu seolah-olah itu adalah hidup mati mereka, dan itu yang membuat Mancini juga pasti kaget ya. Dan memang ada masalah, dan saya lihat ya 10 menit pertama Arab Saudi itu kebingungan loh mainnya gitu loh. Ya, passing ada passing ke belakang juga salah gitu kan. Mereka nggak bisa masuk ke wilayah pertahanan Indonesia. Crossing semuanya kena kepala Rizky Ridho, semua kena kepala Jai.
gitu loh. Nah, ini membuat mereka bingung dan itu kemudian dimanfaatkan oleh pemain-pemain tengah Indonesia yang berani tampil, berani ambil resiko untuk cedera atau kena kartu kuning. Dan ini yang membuat Mancini makin kaget dan ya kan memang butuh waktu. Sekelas Mancini sekalipun itu ya menghadapi tim yang dalam tanda kutip sebetulnya quote unquote nggak diperhitungkan sebelumnya. Karena kan Indonesia kan di pot aja paling bawah. Iya kan? Nah, itu menurut saya kesuksesan STY juga untuk kemudian membangun chemistry begitu kan? Nah, catatan Anda seperti apa? Pasti, tentu Shin Tae-yong sudah berdiskusi ya dengan semua pemain. Ingin konsep permainannya seperti apa dan mungkin juga untuk pemain pengganti sudah dia pikirkan dari awal. Jika ada pemain yang kesulitan untuk bisa perform, akan ada gantinya dari bangku cadangan pemain yang mana. Itu belum tentu dia berkomunikasi dengan pemain, tapi sudah ada lah di pikirannya. Jadi saya pikir cara komunikasi pelatih dengan pemain itu sangat penting. Agar pemain itu memahami peran dan tanggung jawabnya. Tapi kembali lagi kepada performa dari sang pemain kan. Contoh kita lihat di pertandingan dini hari tadi, bagaimana Tom Hye itu juga ingin bertahan. Ya kan dia kembali ke belakang, bahkan di kotak penalti dia 2 kali melakukan intercept. Dia bisa membantu Nathan yang sedikit terlambat, turun ke belakang. Padahal itu kan sebetulnya secara permainan, peran dia kan adalah attacking midfielder, dia harus fokus untuk menyerang. Tapi dia mau turun ke belakang, yang sebetulnya menguras tenaga dia juga. Ya kan karena seberapa sering Tom Hye ini bermain di Asia. Betul kan? Kan kalau main di klubnya kan mainnya di Eropa terus. Tapi dia berani melakukan itu. Artinya ini semua karena ada cara komunikasi yang baik antara pelatih dengan pemain. Jadi semua pemain ini secara kolektif, mau pressing kolektif, bukan satu orang saja yang pressing si Rafael Strike. Ada Orat Mangun, ada juga si Ivar Jenner, ada juga si Nathan. Dan sebetulnya secara permainan Ivar Jenner gak banyak memberikan bola ke depan. Karena sudah dikuasai oleh Nathan. Tapi itu yang diharapkan STY kan? Itu yang diharapkan. Maksudnya jangan semua orang itu terlibat. Siapa yang memang bisa ke depan, tapi yang lain harus menjaga posisi. Soal pengendalian emosi pemain, Anda lihat seperti apa? Dengan usia rata-rata, ya nggak jauh beda sebetulnya kan sebelum pertandingan, Shin Tae-yong sudah mengatakan, jangan terpancing kan. Dengan kemungkinan provokasi dari para pemain Arab Saudi. Dan saya lihat cukup baik, walaupun Orat Mangun tadi, saya katakan kan sedikit emosional, karena memang pemain yang dihadapi itu adalah pemain yang sering memancing emosi. Pemain terkenal kan Ronaldo, Messi, saya lupa tuh namanya. Tapi hal-hal seperti ini nanti harus mereka kontrol karena banyak tim-tim yang dari Timur Tengah ini coba untuk memakai trik-trik seperti itu. Contoh Australia Bahrain, saya kan nonton tuh pertandingan full. Sebetulnya Bahrain mainnya biasa. Tapi karena mereka bisa memancing emosi para pemain Australia, mereka gak fokus untuk bermain. Sampai ada pemain Australia tuh kartu merah. Banyak kartu kuning bagi para pemain Australia. Jadi memang Shin Tae-yong ini kan pelatih Korea. Sudah sering pada saat dia melatih Korea berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Dia sudah tahu. Nah ini jadi cukup baik juga kita punya Shin Tae-yong yang bisa memberikan pengalaman, memberitahukan pengalamannya kepada para pemain. Oke sobat-sobat Garuda, saya rasa cukup tentang statement yang dikatakan, yang dilimpahkan oleh Bung Binder Singh, Komando Pak Erick Thohir, itu tentunya sangat hebat dan nyata adanya. Dan sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa di like video ini dan ditanggapi. Tulis kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini sebanyak-banyaknya, di-share sebanyak-banyaknya, kita tahu bahwa bagaimana timnas Indonesia saat ini bersama Pak Erick Thohir, bersama Coach Shin Tae-yong. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.